Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Julpadli, guru PAI dan mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahap 2 tahun 2025 dengan NIM 25211000897 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidempuan. Pada hari ini 8 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di UPTD SD Negeri 42 Asam Jawa di kelas 4 dengan materi menuju usia balik. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat, Pak. Kalau Bapak tanya apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Doa dulu. Semoga setelah berdoa sebelum belajar kita mendapatkan keberkahan. Amin. Mulai kita membaca surah Al-Hujurat ayat 13 terlebih dahulu. Adakah yang mau membantu Bapak membaca? Ya, Aidil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa alimun khabir. Oke, terima kasih Aidil. Silakan dulu. Jadi surah Al-Hujurat ini adalah pembelajaran kita minggu lalu. Masih ingat nggak? Surah Al-Hujurat berbicara tentang indahnya keberagaman dan toleransi. Anak Bapak sekalian, diri dulu semuanya menyanyikan lagu nasional untuk menumbuhkan nasionalisme kita. Ya, silakan berdiri. Kita mulai ya. Lagu si kecil. Ibu kota beriaman. Halo, kota tenang teraman. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari ku berebut kembali. Setelah udah agak hilang ngantuknya kan setelah nyanyi kan? Enggak kan? Absensi siswa tadi sudah Bapak tanya di awal. Sekarang Bapak tanya lagi. Semuanya hadir kan? Hadir. Ya, kita ada 15 orang dan semuanya hadir. Oke. Masih ingat pelajaran sebelumnya? Tadi Arbain ingat pelajaran sebelumnya itu tentang Al-Hujurat yang memuat indahnya kebersamaan dan toleransi keberagaman. Ya betul, indahnya keberagaman dan toleransi. Kemudian
pertanyaan pemantik sebelum kita belajar. Apa ada yang pernah mendengar kata balik? Kalau disebut kata balik, apa yang terlintas di pikiranmu? Perubahan diri seperti suara menjadi besar. Perubahan diri seperti suara menjadi. Kalian pernah memperhatikan teman-teman kalian mengalami perubahan? Kalau pernah, kira-kira apa tanda perubahan teman kalian yang kalian lihat di sekolah ini? Perubahan suara dari gimana menjadi gimana? Dari kecil menjadi besar. Badannya kecil, tiba-tiba tinggi gitu, besar. Apa lagi? Tujuan pembelajaran kita ada 2 hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian usia balik itu dengan benar. Kemudian kita mampu menyebutkan tanda-tanda usia balik atau dewasa menurut ilmu fikih. Menurut tengok dulu. Ngantuk bang? Ice breaking dulu yuk, gitu. Ya. Ice breaking kita agak interaktif juga hari ini. Silakan berdiri. Ikuti gerakan yang di video sampai selesai. Udah siap? Ya Pak. Ikuti katanya. Lepas. Berganti, tarik. Dari bawah, dari ke bawah. Ya, tarik ke lainnya. Tarik lampunya. Itu deh. Putar. Tengok putar. Ada lagi. No, berubah. Anak-anak bapak sekalian, di layar ada nampak amati gambar berikut. Silakan diamati dari sana sampai sini. Sudah? Kira-kira gambar ini apa artinya ini? Perubahan, betul. Perubahan dari bayi sampai lansia. Mengapa kita mengamati itu? Karena Islam menetapkan tanda-tanda balik dan apa yang harus dilakukan ketika mengalaminya. Mengapa Islam menetapkan tanda balik dan apa yang harus dilakukan ketika kita mengalaminya? Silakan, ada yang bisa menjawab? Mengasih tahu orang tua tentang tanda-tanda balik. Yang lain? Kelompok 1. Mengapa Islam menetapkan tanda balik dan ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Solih, kita belajar pendidikan agama Islam kelas 4 bab 4 menyambut usia balik atau dewasa. Sekarang kita amati gambar berikut ini. Gambar ini merupakan gambar perkembangan
usia yang sangat penting, sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu usia balik atau dewasa. Secara bahasa, balik berarti sampai. Sedangkan menurut istilah, balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Pada materi ini, kita akan belajar tentang tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Pandangan ilmu fikih merupakan hasil kajian para ulama fikih, sedangkan ilmu biologi adalah hasil penelitian para ilmuwan yang menekuni bidang biologi. Kedua pandangan ilmu ini saling melengkapi dan keduanya bersumber dari ilmu Allah. Pada subbab yang pertama, kita belajar tentang tanda-tanda usia balik atau dewasa menurut ilmu fikih. Apakah kalian telah mengetahui tanda-tanda balik menurut fikih? Apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Sebelumnya, kita harus tahu tentang fikih. Fikih ialah ilmu tentang hukum Islam. Fikih membahas tentang tata aturan ibadah, baik yang berhubungan dengan Allah atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Di antara bahasanya adalah tentang tanda-tanda balik atau dewasa. Sahabat soleh, tanda-tanda balik terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Ada juga yang khusus terjadi pada perempuan saja. Nah, berikut tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang pertama adalah mimpi basah. Ini biasanya terjadi pada anak laki-laki. Suatu saat, kalian akan mengalami mimpi basah. Biasanya terjadi ketika usia kalian 9 tahun atau lebih. Apabila mimpi basah itu terjadi, maka kalian bukan anak-anak lagi, tapi sudah tergolong balik atau dewasa. Mimpi basah juga dapat terjadi pada anak perempuan. Tahukah kalian nama air yang keluar pada waktu mimpi basah? Namanya adalah air mani atau sperma. Nah, buat kamu yang baru pertama kali mimpi basah, jangan lupa sering konsultasi atau komunikasi dengan orang tua kamu ya. Untuk anak laki-laki, bisa konsultasi dengan ayah kamu agar bisa beradaptasi dengan cepat terhadap tanda balik ini. Tanda balik yang kedua adalah haid atau menstruasi bagi anak perempuan. Kalian tahu bahwa kodrat anak perempuan akan keluar darah haid atau menstruasi. Datangnya haid menandakan bahwa kalian telah balik atau dewasa. Datangnya awal haid sebagai tanda balik tidak bisa dipastikan di usia berapa kalian akan mengalaminya. Bisa jadi haid datang ketika kalian kelas 4, 5, atau kelas 6. Untuk itu, buat perempuan, bersiaplah menyambut dengan ilmu dan mental yang kuat. Jangan lupa sering konsultasi atau komunikasi dengan ibu kamu agar bisa beradaptasi dengan cepat terhadap tanda balik ini. Tanda balik berikutnya adalah berumur 15 tahun. Artinya sempurna berumur 15 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan dengan berdasar perhitungan kalender Hijriah. Anak laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, ia telah masuk usia balik meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda balik seperti mimpi basah atau haid. Kewajiban mandi bagi yang berhadas besar. Anak yang telah mengalami mimpi basah dan haid
berarti dia sedang berhadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar dan bisa melakukan ibadah seperti sholat atau membaca Al-Quran, maka ia wajib mandi besar terlebih dahulu. Nah, berikut tata cara mandi besar atau mandi wajib. Tata cara mandi besar yang pertama adalah niat mandi besar. Kedua, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ketiga, mencuci alat kelamin atau kemaluan dengan tangan kiri. Membersihkan tangan kiri dengan sabun atau sejenisnya. Dilanjutkan dengan berwudu sempurna. Selanjutnya menyela-nyela rambut kepala dengan air atau menyiram kepala dengan air sebanyak 3 kali hingga ke pangkal rambut. Menuangkan air ke seluruh anggota badan, kemudian membasuh kaki. Niat mandi wajib dilakukan dalam hati pada awal basuhan anggota badan. Adapun larangan bagi yang berhadas besar. Saat berhadas besar, kamu dilarang yang pertama sholat, sujud tilawah, dan sujud syukur. Kedua, membaca, menyentuh, dan membawa Al-Quran. Dilarang tawaf dan dilarang berdiam di masjid. Demikian tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Sampai jumpa di materi subbab berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kalian sudah menonton sekilas video tentang bagi laki-laki ada Mimpi basah, bagi perempuan air, dan menstruasi, berumur 15 tahun bagi perempuan dan laki-laki sama ini. Yang ini bagi laki-laki, bagi perempuan, kemudian bagi keduanya berumur 15 tahun. Ya, yang pertama bagi laki-laki mimpi basah atau ihtilam. Ini dapat terjadi dengan atau tanpa disertai mimpi sebelumnya. Ihtilam itu kondisi di mana seseorang menemukan pakaian mereka basah karena keluarnya air sperma atau air mani. Bukan air bukan air ngompol. Ada yang masih ngompol ini. Anak bapak ini. apa kau? Kebiasaan. Kemudian yang kedua, haid atau menstruasi bagi Perempuan, haid itu keluarnya darah dari vagina atau kemaluan selama beberapa hari dalam sebulan. Walaupun bapak nggak perempuan, bapak wajib tahu haid itu supaya mengajarkan kepada anak siswa. Bapak pun tahu biasanya ini seminggu dalam sebulan perempuan mengalami yang namanya haid atau menstruasi. Haid ini tidak bisa kita samakan. Ada yang datang kelas 4, ada yang kelas 5, atau ada yang kelas 6. Kemudian berumur 15 tahun. Laki-laki walaupun belum mimpi basah tapi sudah berumur 15 tahun. Sudah Pak? Begitu juga perempuan. Walaupun belum haid tapi usianya sudah 15 tahun, maka sudah dianggap balik. Tata cara mandi wajib seperti yang di video tadi.
Jadi anak bapak sekalian, kalau laki-laki sudah mimpi basah, besoknya paginya harus segera mandi wajib. Perempuan yang sedang haid, kalau sudah selesai periode haid, seminggu atau lebih segala macam sudah nggak ada keluar, disegerakan untuk mandi wajib. Supaya apa? Supaya bisa beri. Tata caranya, yang pertama membasuh kedua tangan. Tangan harus bersih dulu. Kemudian mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Setelah dicuci bersih, tangan kirinya dicuci, membersihkan tangan kiri. Setelah tangan ini bersih, dibasuh dengan air mengalir, kemudian berwudu dengan sempurna. Setelah berwudu, menyelah rambut kepala dengan air sampai terkena seluruhnya. Nah, rambut kepala artinya semua sela-sela kepala harus terkena air. Tidak hanya kepala, semua lipatan-lipatan badan juga, termasuk ketiak, kan? Pangkal paha, sela-sela jari kaki, seluruh anggota badan harus terkena air. Itu dia itu nomor 6, mengalirkan air ke seluruh anggota badan. Kemudian membasuh kaki. Setelah selesai ini, setelah semua air sudah mengalir di badan, semua sudah basah, baru boleh pakai sabun. Seperti itu. Sekarang mari mencari solusi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ada tugasnya di situ. Bagaimana jika mengalami mimpi basah, apa yang kamu lakukan? Bagaimana jika mengalami haid, apa yang kamu lakukan? Kelompok 3, bagaimana tata cara mandi wajib atau mandi junub ataupun mandi besar? Banyak bahasa ini. Sekarang Bapak bagikan ada namanya LKPD, lembar kerja peserta didik per kelompok. Per kelompok ini soalnya beda. Silakan dibaca, dikerjakan, berdiskusi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Punya 5 menit ya. Soal yang dikerjakan itu yang di lembar PKPD ya, bukan yang di situ. Sebelum presentasi, explaining dulu kita tepuk anak soleh. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati.
Ya, mulai. Suatu pagi, Benny bangun dan mendapati celananya basah. Ia bertanya pada ayahnya, yang menjelaskan bahwa itu namanya mimpi basah. Tanda-tanda tubuhnya mulai tumbuh dewasa. Ayah menenangkan Benny bahwa itu wajar dan mengingatkan untuk menjaga kebersihan. Benny pun merasa lega dan lebih paham tentang perubahan tubuhnya. Pertanyaan 1. Bagaimana jika mengalami mimpi basah yang kamu lakukan? Sebaiknya melakukan mandi wajib. Tata cara mandi wajib yaitu 1. Mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. 2. Membasuh kemaluan dengan tangan kiri. 3. Membersihkan tangan kiri. 4. Berwudu dengan sempurna. 5. Membersihkan sela-sela rambut. 6. Membersihkan sela-sela seluruh anggota tubuh. 7. Membasuh kaki. Ya, sudah. Adakah yang ingin bertanya kepada kelompok mereka? Ya, sudah. Ya, kalau gitu kemudian tepuk tangan dulu mereka. Tangan dulu. Rina belajar tata cara mandi wajib di sekolah. Ustadz menjelaskan pertama niat, lalu membersihkan bagian tubuh yang kotor atau terkena najis, dan terakhir basuh seluruh tubuh dengan air hingga bersih. Rina senang karena sekarang tahu cara menjaga kesucian. Bagaimana tata cara mandi wajib atau junub? 1. Membasuh telapak tangan sebanyak 3 kali. 2. Membersihkan alat kelamin dengan tangan kiri. 3. Membersihkan semua selah-selah badan. 4. Membasuh kepala sebanyak 3 kali. 5. Mengambil wudhu. 6. Membasuh telapak kaki. 7. Membasuh seluruh badan. Sudah? Sudah, Pak. Ya. Adakah yang ingin ditanyakan? Enggak ada. Ya, kita tepuk tangan dulu mereka. Anak kelompok 3. Siapa yang membacakan? Ketika Radi pertama kali haid, ia segera memberitahu ibunya. Ibunya dengan lembut menjelaskan bahwa haid itu alami, lalu mengajarkan cara memakai pembalut dan menjaga kebersihan. Radi pun merasa lebih tenang dan percaya diri. 1. Bagaimana jika mengalami haid? Apa yang kamu lakukan? Membersihkan hadas besar yang ada di seluruh tubuh. Mandi wajib atau mandi junub yang ada di seluruh tubuh. Ya, siap? Udah, Pak. Udah? Oke, tepuk tangan. Silakan dulu. Ya, Bapak sekalian, dari hasil presentasi kalian sudah cukup bagus. Kalian sudah cukup mengerti dengan jawaban yang kalian berikan. Berarti kalian mengerti materi kita tentang tanda-tanda usia balik tadi. Akan tetapi yang perlu kita pelajari di rumah lagi adalah tentang pendalaman mandi wajib tadi. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau laki-laki mimpi basah? Berkonsultasi kepada orang tua laki-laki. Kalau yang perempuan konsultasi kepada orang tua perempuan. Dan yang paling penting kalau sudah mengalami harus mandi wajib. Begitulah kesimpulan kita hari ini. Balik itu ketika seseorang anak telah mencapai kedewasaan secara fisik dan mulai bertanggung jawab atas segala perbuatan dalam pandangan agama. Itu tadi seorang muslim yang sudah dewasa. Tanda-tanda usia balik menurut fikih ada 3. Pertama apa? Mimpi Yang kedua? Yang kedua? Yang ketiga adalah 12 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Sekarang sebelum kita tutup, ambil dulu buku kertas selembar. Ada ini pertanyaan 5 soal dalam 5 menit. Cepat. Silakan. Refleksi untuk kamu isi. Masing-masing 1 orang.
depan materinya tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Sekian. Kita berdoa setelah belajar. Sudah tahu doanya kan? Ya, Pak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Jangan lupa ya untuk hari ini Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi